Bayangkan jika tim terbaik Liga Indonesia harus menghadapi salah satu klub elit Premier League yang musim lalu tampil luar biasa di Eropa. Itulah yang akan segera terjadi. Indonesia All Stars akan berhadapan langsung dengan Aston Villa di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun bukan hanya pertandingan bergengsi itu yang menjadi sorotan. Di sisi lain, Timnas Indonesia baru saja mengawali langkahnya di ASEAN Championship 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Meski tampil dominan, pelatih John Herdman justru membuat keputusan yang mengundang perhatian. Ia menarik sejumlah pemain inti sejak awal babak kedua. Apa alasan dibalik keputusan tersebut? Tak hanya itu, Persib Bandung juga mulai menyusun strategi besar untuk menghadapi Piala Presiden 2026. Sang pelatih bahkan siap memberikan panggung bagi para pemain muda demi membentuk skuad terbaik musim ini. Jadi, bagaimana persiapan Indonesia All Stars menghadapi Aston Villa? Mengapa Herdman berani merotasi pemain ketika tim sedang unggul besar? Dan seperti apa wajah baru Persib Bandung di turnamen pramusim nanti? Semua akan kita bahas lengkap pada video kali ini. Indonesia All Stars dipastikan akan menghadapi Aston Villa dalam laga uji coba internasional yang berlangsung pada Sabtu, 1 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga ini menjadi kesempatan langka bagi para pemain terbaik Liga Indonesia untuk mengukur kemampuan mereka menghadapi salah satu klub papan atas Liga Inggris. Yang membuat pertandingan ini semakin menarik adalah kehadiran dua legenda Timnas Indonesia di jajaran pelatih. Kurniawan Dwi Yulianto dipercaya sebagai pelatih kepala Indonesia All Stars. Nama Kurniawan tentu sudah tidak asing lagi bagi publik sepak bola Indonesia. Saat masih aktif bermain, ia dikenal sebagai salah satu penyerang terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Bahkan ia sempat berkarir di Liga Swiss bersama FC Luzern sebelum akhirnya meniti karir sebagai pelatih. Pengalamannya cukup lengkap. Ia pernah menjadi asisten Luis Milla di Timnas Indonesia, melatih berbagai klub dalam negeri, hingga menjadi bagian dari staf kepelatihan klub Italia, Como. Dalam menjalankan tugasnya, Kurniawan akan dibantu Ricky Nelson sebagai asisten pelatih dan Hendro Kartiko sebagai pelatih kiper. Kolaborasi tiga sosok berpengalaman ini diharapkan mampu menghadirkan permainan yang kompetitif saat menghadapi Aston Villa. Menariknya lagi, Aston Villa kabarnya akan datang dengan mayoritas pemain utama mereka. Hal itu karena pertandingan di Jakarta menjadi bagian penting dari persiapan menuju Piala Super Eropa. Artinya, para penonton di Stadion Gelora Bung Karno kemungkinan akan menyaksikan skuad terbaik Aston Villa secara langsung. Pertandingan tersebut juga akan disiarkan secara langsung, sehingga seluruh pecinta sepak bola Indonesia dapat menikmati duel internasional yang sangat bergengsi ini. Beralih ke ASEAN Championship 2026. Timnas Indonesia membuka perjalanan di turnamen dengan kemenangan meyakinkan 5-1 atas Kamboja. Skuad Garuda tampil sangat dominan sejak awal pertandingan dan sudah unggul 3 gol ketika babak pertama berakhir. Namun perhatian publik justru tertuju kepada keputusan pelatih John Herdman yang langsung melakukan rotasi pemain ketika babak kedua dimulai. Mark Klok dan Ivar Jenner ditarik keluar, kemudian disusul beberapa pemain lainnya seperti Beckham Putra, Mitchell Baker, hingga Shane Patinama. Banyak yang bertanya-tanya mengapa pemain inti ditarik saat permainan sedang berjalan sangat baik. Ternyata Herdman memang sudah merencanakan semuanya sejak sebelum turnamen dimulai. Menurut pelatih asal Kanada tersebut, sebagian besar pemain Indonesia
masih berada dalam fase pramusim bersama klub masing-masing. Kondisi fisik mereka belum ideal untuk bermain penuh selama 90 menit secara terus-menerus. Karena itulah, rotasi menjadi bagian penting dari strategi tim. Selain menjaga kebugaran pemain, Hartman juga ingin meminimalkan risiko cedera. Apalagi beberapa pemain baru pulih dari cedera, sementara ada pula yang belum banyak mendapatkan menit bermain bersama klub. Dengan jadwal turnamen yang padat, kondisi fisik menjadi faktor yang sangat menentukan. Hartman mengaku sangat bersyukur Indonesia mampu unggul 3 gol di babak pertama. Keunggulan tersebut memberikan ruang bagi tim pelatih untuk melakukan pergantian pemain tanpa mengurangi kualitas permainan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub Liga Indonesia yang telah mengizinkan pemain-pemain terbaik mereka bergabung bersama timnas. Menurut Hartman, kepercayaan tersebut harus dibalas dengan menjaga kondisi para pemain agar tetap bugar ketika kembali ke klub masing-masing. Target Indonesia sendiri bukan hanya memenangkan pertandingan pertama. Hartman berharap Garuda mampu melangkah hingga partai final. Karena itulah, ia menyebut seluruh proses rotasi pemain seperti permainan catur. Setiap langkah harus dihitung dengan sangat matang agar seluruh pemain mencapai puncak performa pada waktu yang tepat. Sementara itu, dari kompetisi domestik, Persib Bandung juga tengah bersiap menghadapi Piala Presiden 2026. Persib akan menjalani fase grup dengan menghadapi 3 lawan berbeda, yakni Arema FC, DPM MFC dari Brunei Darussalam, dan Tampines Rovers asal Singapura. Pelatih Igor Tolić menegaskan bahwa turnamen pramusim ini akan dimanfaatkan untuk membangun komposisi terbaik tim. Sayangnya, beberapa pemain inti Persib masih memperkuat timnas Indonesia di ASEAN Championship sehingga belum bisa bergabung bersama klub. Situasi tersebut justru membuka kesempatan besar bagi para pemain muda. Tolić mengaku ingin melihat langsung perkembangan para talenta muda Persib. Beberapa nama seperti Kakang Rudianto, Dion Marks, Nazriel Alvaro, Adzikri Fadlillah hingga Kevin Pasha berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak. Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, rotasi pemain akan terus dilakukan karena jadwal pertandingan berlangsung sangat padat. Ia menilai mustahil memainkan susunan pemain yang sama setiap 3 hari sekali pada fase pramusim. Karena itu, seluruh pemain akan memperoleh kesempatan menunjukkan kualitas mereka. Meski begitu, Tolić mengakui masih ada perbedaan kualitas yang cukup besar antara pemain muda dengan pemain senior. Namun ia optimistis pengalaman berlatih bersama para pemain utama akan mempercepat perkembangan mereka. Baginya, pertandingan adalah guru terbaik untuk meningkatkan kemampuan para pemain muda. Kini perhatian pecinta sepak bola Indonesia akan tertuju pada 3 agenda besar sekaligus. Pertama, laga bergengsi Indonesia All Stars melawan Aston Villa. Kedua, perjuangan timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 yang baru saja dimulai dengan kemenangan meyakinkan. Dan ketiga, persiapan Persib Bandung membangun kekuatan baru menuju musim kompetisi berikutnya. Ketiga cerita tersebut menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang memasuki periode yang sangat menarik. Mulai dari kesempatan menghadapi klub elit Eropa, perjuangan timnas di level Asia Tenggara, hingga regenerasi pemain muda di kompetisi domestik. Semoga seluruh wakil Indonesia mampu memberikan hasil terbaik dan terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa dukung terus perkembangan sepak bola Indonesia, tekan tombol like, bagikan video ini kepada teman-teman pecinta bola, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru setiap harinya. Sampai jumpa di video berikutnya.